Satu tukilan tuhrotan lisoimin wa tu'matan lil masakin, sebagai pensuci bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, dan yang kedua tentunya wa tu'matan lil masakin, zakat fitrah itu memberikan makan atau kepedulian kita kepada fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa di acara kajian bulan suci Ramadan. Insyaallah tema kali ini akan kita bahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah artinya zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita. Karena kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan yang tentunya kita agar puasa diterima, agar punya kepedulian kepada kaum muslimin dan fakir miskin, maka hendaknya di situ kita mengeluarkan zakat dengan nama yang kita istilahkan adalah zakat fitrah, zakat untuk mensucikan diri kita. Kemudian kenapa diri kita harus dikeluarkan zakatnya? Itu dengan nama zakat fitrah. Karena ketika orang melaksanakan puasa Ramadan, dimungkinkan ada satu ucapan yang kotor barangkali. Ada satu ucapan yang rofas. Ada satu ucapan yang tidak pantas. Maka ketika orang mengeluarkan zakat fitrah, itu sebagai pensuci bagi dirinya. Kemudian yang kedua, ketika orang melaksanakan puasa, mungkin saja dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Kemudian dengan dikeluarkannya zakat fitrah, maka insya Allah itu juga sebagai pensuci dari perbuatan yang tidak pantas yang telah dia laksanakan. Oleh karenanya di dalam satu ungkapan doa yang kita panjatkan adalah satu tukilan tuhrotan lisoimin wa tu'matan lil masakin, sebagai pensuci bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, dan yang kedua tentunya wa tu'matan lil masakin, zakat fitrah itu memberikan makan atau kepedulian kita kepada fakir miskin. Kemudian siapa saja orang yang harus mengeluarkan zakat fitrah? Orang yang harus mengeluarkan zakat fitrah adalah orang muslim itu sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, orang yang merdeka atau hamba sahaya. Kemudian yang ketiga, anak kecil atau orang yang dewasa. Itulah yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian bagaimana syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama tentunya tadi, dia sebagai orang muslim. Kemudian laki-laki atau perempuan, merdeka, ya. Kemudian apakah anak kecil atau dewasa. Kemudian yang kedua, orang itu sendiri berada pada dua waktu. Artinya dia berada di bulan suci Ramadan dan juga berada di bulan Syawal. Maka tatkala di dua waktu itu, orang tersebut wajiblah dia mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga dengan demikian nanti orang yang mengeluarkan zakat fitrah ini ada waktu-waktu yang memang mereka dibolehkan, waktu wajib dan lain sebagainya. Sehingga ulama membagi beberapa ketentuan. Yang pertama, orang itu mubah atau boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktunya boleh?
waktunya boleh mengeluarkan zakat fitrah yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, ada waktu yang memang masuk kategori afdol. Waktu yang masuk kategori afdol mengeluarkan zakat fitrah itu adalah pada saat dia usai melaksanakan sholat subuh di akhir bulan Ramadan sampai dia sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian ada lagi waktu yang diwajibkan bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah tatkala dia akan menunaikan sholat Idul Fitri, maka di waktu itulah dia harus mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian juga bahwa bagaimana ketika dia sudah melaksanakan sholat Idul Fitri lalu belum mengeluarkan zakat fitrah, maka ketika itu pada saat di mana dia sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian dia baru melaksanakan zakat fitrah, maka itu yang tidak dibolehkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang paling baik adalah untuk leluasa kita bisa lebih tenang. Paling tidak kita mengeluarkan zakat fitrah di waktu-waktu yang jaiz, waktu-waktu yang dibolehkan. Apalagi kita bisa dapat mengatur waktu kita untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah di waktu-waktu yang masuk kategori afdol. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tujuan mengeluarkan zakat fitrah itu untuk apa? Tujuannya sebagaimana tadi yang disampaikan, bahwa yang pertama ini untuk mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita dari perkataan yang tidak pantas, perkataan yang ropas, mensucikan diri kita dari perbuatan yang tidak pantas, dari perbuatan yang mungkin saja masuk dalam kategori dosa. Selama kita melaksanakan ibadah puasa, maka dengan dikeluarkannya zakat fitrah itu mudah-mudahan menjadi pensuci bagi diri orang tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu sebagai bentuk kepedulian kepada fakir miskin. Karena ketika dia mengeluarkan zakat fitrah, dia berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Di antaranya adalah fakir miskin. Nah, oleh karenanya zakat fitrah yang diberikan itu bagian dari bentuk kepedulian kepada fakir miskin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin yang terjadi di masyarakat ada mereka yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Ini bagaimana? Prinsip dasarnya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah makanan pokok yang disebut dengan qutul balad, makanan pokok daerah setempat. Mungkin kalau di Indonesia beras, kemudian bisa saja ada yang gandum makanan pokoknya, ada yang sagu makanan pokoknya, ada yang dengan kurma makanan pokoknya. Artinya ketika orang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Rasulullah SAW sampaikan besaran dari zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 1 sok. 1 sok mungkin kalau ukuran katakan kilogram itu kurang lebih kalau ditimbang 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram sampai 2,7 kilogram. Masyarakat ketika mengeluarkan zakat fitrah yang paling utama adalah dengan makanan pokok. Kemudian tadi dikatakan bagaimana kalau dengan uang? Menurut
beberapa keterangan ulama bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Menurut mazhab Hanafi ini dibolehkan. Kemudian menurut mazhab Syafi'i dan Hanabilah, mazhab Hambali, ini tidak dibolehkan. Diharuskan, diharapkan dengan qutul balad, artinya makanan pokok daerah setempat. Kemudian kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah itu dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Dalam kondisi memang betul-betul itu dibutuhkan, maka ketika itu orang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, tentunya diimbangi dengan harga satu sok yang dia keluarkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana tata cara melaksanakan zakat fitrah ini? Yang kadang sering terjadi bahwa orang ketika mengeluarkan zakat fitrah itu hanya cukup dengan dia memberikan kepada seseorang, ini zakat saya. Padahal kesempurnaan orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama tentunya dia azamkan dalam hatinya dengan penuh tulus dan ikhlas bahwa dia mengeluarkan zakat fitrah ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya juga dia memilah dan memilih. Mungkin dia pilih lembaga atau UPZ yang betul-betul amanah, atau kepada perorangan yang betul-betul mereka itu adalah orang yang memang sangat membutuhkan untuk menerima zakat fitrah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah tatkala dia menyampaikan zakat fitrah itu ada ijab dan kabul, diakhiri dengan doa. Ini yang paling penting sekali. Oleh karenanya ada ijab yang dia sampaikan bahwa saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk ini, atau untuk atas nama ini, atau untuk diri saya, atau untuk keluarga saya, dan lain sebagainya. Salah satu contoh umpamanya ketika kita mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita sendiri. Dengan satu ungkapan talafud niat yang bisa kita sampaikan adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Atau umpamanya dia mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya contohnya. Dengan talafud niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku karena Allah Ta'ala. Atau mungkin saja pada saat itu dia mengeluarkan zakat fitrah bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keluarganya dan untuk semua orang yang menjadi tanggungannya. Maka ini bisa disampaikan dalam bentuk talafud niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an man talzimuni nafaqatuhum syar'an lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk
orang yang menjadi tanggung jawabku nafkahnya, nafkah kesehariannya secara syara lillahi ta'ala. Jadi banyak model ijab-ijab yang dia sampaikan tatkala orang akan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, setelah itu diterima oleh orang yang menerimanya. Qabiltu zakatah, aku terima zakatnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Aku terima zakat engkau karena Allah ta'ala. Qabiltu zakataka lillahi ta'ala. Aku terima zakat yang telah kau keluarkan ini karena Allah ta'ala. Selanjutnya setelah itu, maka si penerima seharusnya dia sampaikan doa secara khusus. Ajarakallah fi ma'atait wa baraka fi ma'atait wa ja'ala laka tahuru. Allahumma rabbana taqabbal zakatahu atau zakatakum atau zakataha atau zakatahum hatta la yughayyiru ahadun. Allahumma rabbana taqabbal zakatahum wa adimhum fid dunya wal akhirah hatta la yughayyiru ahadum min ahlihim wanfa'a laha atau walahum wadfa min adabika wa ghadabika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal zakatahum tuhratan lisaimin wa tu'matan lil masakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah satu ungkapan doa yang bisa dipanjatkan tatkala orang mengeluarkan zakat. Dengan kata lain, zakat yang dikeluarkan oleh seseorang kemudian diterima oleh kita, kemudian juga dilanjut dengan disampaikan doa, diiringi dengan doa, maka insya Allah doa itu sebagai penghantar ibadah zakat yang telah dia keluarkannya sampai kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, zakatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ibadah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.